Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikita Jova, mahasiswi dari STKIP Muhammadiyah Muara Gembong, Prodi PGSD kelas 4E dengan NPM 1818148620609. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi dan lingkup pengajaran bahasa terpadu guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas rendah dan dosen pengampu Bobi Irwansyah MPD. Baiklah, saksikan video saya ya. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi yang terdapat di dalam beberapa mata pelajaran dan diberikan dalam satu kali tatap muka. Pembelajaran tematik dikemas dalam satu tema atau bisa disebut dengan istilah tematik. Pendekatan tematik ini merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran, dan nilai pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dengan kata lain, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain. Karakteristik pembelajaran tematik yaitu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketujuh yaitu menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Baiklah, terus tujuan dan ruang lingkup pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu menghilangkan atau mengurangi terjadinya tumpang tindih materi. Yang kedua, memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan-hubungan yang bermakna. Yang terakhir yaitu memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau konsep secara utuh sehingga penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Sedangkan ruang lingkup pembelajaran tematik meliputi semua KD dari semua mata pelajaran kecuali agama. Mata pelajaran yang masuk adalah Bahasa Indonesia, PKM, Matematika, IPA, IPS, Penjas, dan Seni Budaya. Pengertian pembelajaran terintegrasi. Pembelajaran terintegrasi adalah salah satu model pembelajaran bertujuan untuk membiasakan pembelajar untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Atau dengan kata lain, melatih pembelajar untuk berpikir secara lebih sistematik. Manfaat dari pembelajaran terintegrasi yaitu pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan dan mempelajari bidang tertentu. Yang kedua yaitu pemahaman mengenai aplikasi dari bidang yang dipelajari dalam berbagai konteks. Yang ketiga yaitu pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu isu topik dengan melihatnya dari berbagai sudut pandang. Yang keempat yaitu membantu pembelajar menghargai bagaimana bidang-bidang studi, ide-ide, dan berbagai perspektif yang berbeda terkoneksi di dunia. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman dalam berpikir sistem. Pengertian pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dasar dikatakan sebagai pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, anak akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu melalui pengalaman langsung, karena di dalamnya orang mengalami keterlibatan secara keseluruhan yaitu pikiran dan perasaan. Pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik yang berasal dari bidang studi lainnya.
Yang kedua yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling dan dalam tentang kemampuan dan perkembangan anak. Yang ketiga yaitu suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara simultan. Yang terakhir yaitu merakit atau mengembangkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan anak akan belajar dengan baik, lebih baik dan bermakna. Pengertian pembelajaran terpadu menurut beberapa pakar yaitu yang pertama menurut Cohen, Manion, dan Brand terdapat 3 kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang berkaitan dengan pendidikan yang dilaksanakan dalam suasana pendidikan progresif, yaitu yang pertama kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah kegiatan menata keterpaduan berbagai materi mata pelajaran melalui suatu tema lintas bidang membentuk suatu keseluruhan bermakna sehingga batas antara berbagai bidang studi tidaklah ketat atau boleh dikatakan tidak ada. Yang kedua yaitu hari terpadu, berupa perencanaan kegiatan siswa dari suatu kelas pada hari tertentu untuk mempelajari atau mengerjakan berbagai kegiatan sesuai dengan minat mereka. Yang ketiga yaitu pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menunjuk pada kegiatan belajar yang terorganisasikan secara lebih terstruktur yang bertolak pada tema-tema tertentu atau pelajaran tertentu sebagai titik pusatnya. Menurut Prabowo, pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi. Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik. Pendekatan yang berasal dari teori pembelajaran yang menolak drill system sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat simpulkan bahwa pembelajaran terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam intra pelajaran maupun antar mata pelajaran, dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Pengertian dari lintas kurikulum. Definisi kompetensi lintas kurikulum adalah pada hakikatnya merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Lebih mencakup kecakapan belajar sepanjang hayat maupun kecakapan hidup yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar secara berkesinambungan. Penilaian tingkat penguasaan kompetensi lintas kurikulum ini. Baiklah, itulah hasil dari materi saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you.